Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita mau menikmati kembali hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Kau Tuhan yang kami nantikan. Kami sembah. Kami percaya pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai
sepanjang hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah, saudara. Nah, sejak kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari dosa. Kalau dulunya kita adalah hamba dosa, maka sekarang kita adalah hamba kebenaran, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat 18 dan 22. Nah, saudara-saudara, sebagai hamba kebenaran, maka Allah menghendaki kita untuk hidup dalam standar kekudusannya, saudara. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 5 sampai ke 7. Nah, saudara-saudara, Allah mengerti bahwa kita ini tidak bisa memenuhi standar kekudusan Allah dengan usaha kita sendiri. Kenapa? Karena masih ada sifat-sifat kedagingan di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 26:41, roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, saudara. Nah, Tuhan mengerti hal itu, makanya Dia mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, saudara-saudara. Sebagai penolong, Roh Kudus itu akan mengajar dan memampukan kita untuk memahami dan melakukan semua kebenaran firman Allah dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Nah, inilah peran utama Roh Kudus, Sang Penolong itu, saudara. Tujuannya menolong dan memimpin kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan Allah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Rasul Paulus menyebutnya sebagai hidup oleh roh, saudara-saudara. Jadi bukan hanya memberikan solusi tentang masalah hidup kita sehari-hari, bukan hanya itu, saudara-saudara, tapi lebih dalam daripada itu, saudara-saudara. Nah, Roh Kudus itu selalu bekerja bersama-sama dengan firman. Dia menggunakan firman untuk memimpin kita hidup dalam kebenaran firman Allah tentunya. Nah, kita baca ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam hidup dalam kebenaran, saudara. Nah, sesuai dengan ayat ini, peran Roh Kudus adalah yang pertama mengajar. Dia mengedukasi kita akan kebenaran akan firman Allah. Kemudian yang kedua, Allah Roh Kudus menyatakan kesalahan. Maksudnya Allah Roh Kudus menegur dan menunjukkan apa aja yang salah dalam kehidupan kita selama ini. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, Allah Roh Kudus memperbaiki kelakuan. Jadi Dia mengkoreksi dan membimbing kita untuk kembali jalan dalam terang kebenaran firman Allah di jalur yang benar, saudara-saudara. Dan yang terakhir, Allah Roh Kudus mendidik kita hidup dalam kebenaran. Maksudnya Allah Roh Kudus ini melatih kita untuk mengaplikasikan kebenaran firman Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Misalkan dalam aspek hubungan sosial dengan masyarakat atau dengan keluarga. Kemudian dalam aspek kesehatan, karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Juga dalam aspek pekerjaan, studi, juga dalam hal finansial, dalam seluruh aspek kehidupan kita, Allah menuntun kita untuk kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusannya, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus membaca firman Allah supaya kita mengerti kehendak Allah, dan kita minta Allah Roh Kudus untuk memimpin hidup kita sepenuhnya setiap saat, saudara-saudara. Nah, setelah kita memahami peran Roh Kudus, Sang Penolong itu dalam kehidupan kita, mari kita ikuti prosesnya, proses pendewasaan kita seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi yang sudah kita bahas, saudara.
Kita mau dipimpin dalam urutan-urutan itu tadi, saudara. Nah, jangan hanya berdoa minta Allah Roh Kudus melakukan mujizat untuk menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari, saudara. Mari kita perhatikan hal yang lebih mendasar, hal yang lebih esensial, yaitu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Untuk kita hidup senantiasa dalam kekudusannya, saudara. Dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Nah, kalau kita hidup oleh Roh, kita hidup dalam kekudusan Allah, sudah pasti kita akan mengalami segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, saudara. Nah, saudara, karena Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, marilah kita taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami jalan sendiri. Dan kami mau tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, Kau yang menguasai seluruh kehidupan kami, Kau menguasai segenap hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kau pimpin kami dengan firman-Mu supaya kami boleh hidup oleh Roh, hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.